Halo teman-teman, kita bertemu kembali di dalam channel YouTube saya, Januari Sihotang, sebuah channel YouTube yang fokus di bidang ilmu hukum, dunia kampus, dan juga dunia literasi. Pada video kali ini, saya masih memberikan inspirasi judul skripsi lengkap dengan rumusan masalah di dalam bidang ilmu hukum kepada Anda. Semoga video-video saya ini bisa memotivasi Anda, memberikan inspirasi kepada Anda mengenai judul dan rumusan masalah skripsi yang tepat dan diterima oleh dosen pembimbing Anda demi menyelesaikan perkuliahan. Nah, ini sudah memasuki bagian atau part yang ke-10 dan langsung saja kita ke judul yang pertama. Di judul yang pertama ini saya ambil dari bagian hukum pidana, yaitu sistem pemindahan edukatif oleh hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Pemidanaan terhadap anak tentu berbeda dengan pemidanaan terhadap orang dewasa. Ini merupakan salah satu konsep di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Menurut saya ada dua hal yang paling penting atau paling substantif di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Yang pertama adalah mengenai restoratif justice dan yang kedua adalah mengenai pemidanaan edukatif. Apa itu pemidanaan edukatif? Yaitu sistem pemidanaan yang diatur demi mengupayakan adanya rehabilitasi, resosialisasi, dan kesejahteraan bagi seorang anak atau bagi seorang pelaku yang merupakan anak di bawah umur, sehingga dia bisa kembali ke masyarakat, bisa kembali ke orang tuanya dengan baik. Karena kita tahu bahwa seorang anak yang berkonflik dengan hukum itu lebih banyak karena memang dalam proses pencarian jati diri dan lain-lain. Beda dia dengan orang dewasa. Nah, tapi kemudian ternyata bahwa implementasi daripada sistem pemidanaan edukatif ini belum berjalan dengan baik. Apa saja kendala-kendalanya dan apa solusi yang sudah dibuat oleh para pemangku kepentingan? Maka ini yang kita analisis di dalam dua rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana implementasi sistem pemidanaan edukatif oleh hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Ini bisa Anda lihat dari putusan-putusan tentang pemidanaan anak nanti. Lalu kemudian yang kedua, apa saja kendala-kendala dan solusi dalam penerapan sistem pemidanaan edukatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Kalau dikatakan kendala-kendala ini sangat banyak ya dalam berbagai aspek. Bisa saja dari aspek penegak hukumnya yang belum memahami bagaimana makna daripada sistem pemidanaan edukatif itu. Lalu kemudian ada juga faktor dari keluarga, dari orang tua pelaku maupun dari orang tua si korban. Lalu kalau mengenai solusi ini nanti bisa Anda jadikan sebagai bahan wawancara, baik itu kepada kepala LP, lembaga pemasyarakatan, ataupun kepada lembaga penegak hukum yang lain. Nah, sekarang kita masuk ke judul yang kedua. Ini merupakan judul di bidang hak ya, hukum dan hak kekayaan intelektual. Judulnya adalah perlindungan hukum desainer pakaian yang desainnya digunakan tanpa izin untuk kepentingan komersial. Mengenai permasalahan haki adalah permasalahan yang sangat luar biasa saat ini, terutama karena arus informasi yang cepat, sehingga orang dengan sangat mudah untuk melakukan proses penciplakan ataupun peniruan, termasuk dengan meniru desain industri ataupun desain di dalam sebuah pakaian. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara yang namanya desain sebuah pakaian, ini kan merupakan sebuah hak dalam bidang hak, yaitu hak desain industri. Ketika Anda memiliki sebuah hak desain industri, maka itu dilindungi oleh undang-undang. Syaratnya adalah Anda harus mampu membuktikan bahwa itu merupakan desain Anda dengan cara mendaftarkannya ke Dirjen Haki atau Dirjen Kekayaan Intelektual. Ini nanti sangat penting ketika Anda berkonflik dengan orang yang melakukan peniruan ataupun penjiplakan terhadap desain Anda. Ini poin yang sangat penting. Nah, untuk menganalisis ini, maka kita akan buat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perlindungan hukum bagi desainer pakaian yang desainnya dikomersilkan secara ilegal. Saya katakan tadi, Anda dilindungi oleh Undang-Undang Haki dan Undang-Undang Desain Industri, tapi syaratnya harus didaftarkan terlebih dahulu. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana upaya hukum terhadap desainer pakaian yang desainnya dikomersilkan secara ilegal.
Jadi kalau misalnya desain Anda itu ditiru ataupun diplagiat oleh orang lain, maka Anda bisa melakukan upaya hukum. Upaya hukum itu tentu bisa secara litigasi maupun secara non-litigasi. Jadi Anda harus bisa membuktikan bahwa Anda lah yang pertama sekali mendaftarkan desain tersebut. Kalau itu sudah bisa Anda buktikan, maka apapun ceritanya, Anda bisa memenangkan itu, baik itu secara litigasi maupun non-litigasi. Inilah yang menjadi saran Anda nanti di dalam skripsi ini. Oke, sekarang kita masuk ke judul yang ketiga. Ini di dalam bidang hukum pidana ya, ataupun bisa dikatakan di dalam bidang hukum acara. Judulnya adalah peran ahli jiwa dalam pembuktian tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga. Jadi kalau kita berbicara yang namanya KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, itu kan bisa dalam berbagai jenis ya. Bisa dalam hal fisik ya, dan bisa juga dalam hal psikis. Kalau dalam hal fisik itu mudah dibuktikan melalui kedokteran forensik, tetapi yang agak susah itu dibuktikan adalah kalau kekerasannya dalam bentuk psikis atau kejiwaan. Kenapa? Karena ketika misalnya seorang hakim meminta penjelasan dari pelaku maupun korban, ini menjadi tidak fair. Kalau misalnya minta keterangan dari pelaku, maka dia akan membela dirinya, kan begitu. Sedangkan korban bisa saja dia tidak mampu dengan baik untuk menjelaskan bagaimana kekerasan psikis yang dia alami. Karena mungkin saja dia sudah dalam depresi, sehingga kalau dia depresi tidak bisa menjelaskan dengan baik apa yang dia alami. Lalu kemudian ketika seseorang juga sudah depresi atau dalam tanda kutip juga ODGJ, orang dalam gangguan jiwa, sudah berlarut depresi sehingga berakhir dengan ODGJ, maka tentu keterangannya itu tidak bisa dijadikan hakim sebagai salah satu bahan pembuktian. Karena di dalam hukum acara kan bahwa keterangan saksi itu adalah keterangan dari orang yang memiliki jiwa yang sehat. Kan begitu ya? Nah, oleh karena itulah kemudian diperlukan yang namanya peran ahli jiwa untuk menjelaskan secara netral bagaimana kekerasan psikis yang dialami oleh si korban. Oke? Nah, untuk menganalisis ini, maka kita buat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana urgensi peran ahli jiwa dalam pembuktian perkara tindakan kekerasan psikis dalam rumah tangga. Kalau dikatakan urgensinya tadi sudah saya jelaskan, karena si pelaku pasti membela dirinya, sedangkan si korban yang sudah depresi tidak bisa maksimal di dalam menjelaskan bagaimana keadaan dirinya atau bagaimana perlakuan atau tekanan psikis yang dialami. Oke? Kemudian yang kedua, bagaimana eksistensi keterangan ahli jiwa dan implikasinya dalam pembuktian tindakan kekerasan psikis dalam rumah tangga. Kalau berbicara eksistensinya, ini belum banyak dilakukan. Cuma kalau memang ini semakin sering dilakukan di dalam kasus KDRT, ini akan semakin memperkaya hasanah bagi seorang hakim ketika akan mengambil putusan. Sekarang kita masuk ke judul yang keempat, ini masih termasuk di dalam bidang hukum pidana. Judulnya adalah penegakan hukum kepada pelaku pelecehan seksual terhadap perempuan yang dilakukan secara online. Nah, teman-teman, pelecehan terhadap perempuan yang dilakukan secara online ini merupakan perbuatan yang sudah sering terjadi, cuma kemudian agak susah untuk dijerat secara hukum karena memang belum ada payung hukum yang mengatur secara spesifik tentang itu. Kalau misalnya pelecehan seksual secara offline, secara langsung itu sudah banyak ya, baik itu di KUHP misalnya, maupun di dalam undang-undang yang lain. Tetapi kalau untuk khusus pelecehan seksual secara online itu belum ada di Undang-Undang ITE, itu belum diatur secara maksimal. Makanya kalau misalnya ada orang yang chat-chat yang berbau mesum kepada seseorang, itu belum bisa dijerat dengan maksimal. Tapi kemudian dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau Undang-Undang TPKS, penegakan hukum terhadap pelecehan seksual secara online ini bisa menjadi lebih maksimal. Cuma kemudian kita belum melihat bagaimana implementasinya di lapangan. Makanya untuk menganalisis ini kita bisa buat dua rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual. Nah, kalau mengenai pengaturan hukumnya sudah banyak, cuma mengenai yang online itu belum
diatur secara maksimal seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang kedua, bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan secara online. Nah, pengaturannya sudah ada dalam Undang-Undang TPKS, tetapi kemudian mengenai mekanismenya, kemudian strateginya, inilah yang bisa Anda wawancarai nanti dengan kepolisian. Apakah memang kepolisian sudah memiliki strategi tersendiri ketika akan menjerat pelecehan seksual secara online. Nah, sekarang kita masuk ke judul yang kelima. Ini masih dalam bidang hukum pidana, teman-teman. Jadi kalau Anda yang jurusan pidana ini sangat bersukacita hari ini karena banyak saya berikan inspirasi di dalam bidang hukum pidana. Judulnya adalah tinjauan yuridis, upaya pembuktian suatu tindak pidana yang dilatar belakangi oleh adanya pengaruh dari upaya paksa. Jadi, teman-teman, penegak hukum misalnya polisi ini memiliki kewenangan di dalam upaya paksa, misalnya melalui pemanggilan, penangkapan, penggeledahan, dan lain-lain. Itu diatur di dalam undang-undang, baik itu di KUHP maupun di peraturan Kapolri. Cuma kemudian pada titik tertentu ada kalanya oknum polisi melakukan kesalahan bahkan tindak pidana di dalam melakukan upaya paksa itu. Misalnya ketika akan menangkap pencuri, bisa saja dia melakukan penembakan atau melakukan kekerasan seperti memukul dan lain-lain. Pertanyaannya kemudian, bagaimana caranya, bagaimana pertanggungjawabannya, dan bagaimana membuktikannya ketika hal tersebut terjadi. Nah, untuk menganalisis ini, maka kita buat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana dasar pengaturan kewenangan penyidik dalam melakukan tindakan upaya paksa pada proses penyidikan. Kalau mengenai dasar pengaturan atau kewenangan, ini itu sudah ada di dalam KUHP maupun di dalam peraturan Kapolri, kan begitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana pertanggungjawaban pidana seorang penyidik yang melakukan kesalahan prosedur dalam melakukan tindakan upaya paksa dalam pembuktian tindak pidana. Jadi begini teman-teman, kalau mengenai pertanggungjawabannya, ini pasti ada pertanggungjawaban. Cuma kemudian pada saat seperti apa penyidik itu harus mempertanggungjawabkan tindakannya di dalam melakukan upaya paksa. Misalnya ketika dia menembak seseorang yang diduga merupakan pengedar narkoba. Pada saat kapan penyidik tersebut atau polisi tersebut dikatakan melakukan tindak pidana? Nah, seorang penyidik bisa dikatakan melakukan tindak pidana dan dia harus mempertanggungjawabkannya ketika melakukan upaya paksa adalah kalau tindakannya itu bukan termasuk dari diskresi kepolisian. Kemudian yang kedua bukan untuk menjalankan undang-undang dan lain-lain. Artinya di sana ada kesalahan prosedur atau kesalahan SOP. Dia melanggar itu. Oke? Saya rasa demikian 5 judul yang sangat menarik yang bisa Anda jadikan sebagai inspirasi. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.